Jangan pernah malu belajar, karena belajar ialah satu-satunya bentuk usaha yang dapat memperbaiki bisnismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak kasadonyo di mana saja berada. Untuk kali ko ambo akan coba membahas tentang bisnis online, khususnya untuk warung makanan atau restoran makan, yang mana akan membahas aplikasi GrabFood, yakni aplikasi pesan antar yang dikeluarkan oleh Grab, yang merupakan aplikasi yang sangat membantu dalam penjualan online makanan, khususnya bagi dusana ambo yang berusaha di bidang restoran Padang, masakan Padang yang sangat menjamur, khususnya di perantauan maupun di kampung sendiri pada masa kini. Namun dari informasi yang ambo celia banyak dari grup-grup usaha makanan, alah banyak dun sanak kita nama daftar nama jadi merchant dari GrabFood itu sendiri. Namun banyak yang mengeluhkan alun bisanya menghasilkan omset yang optimal, atau dalam keluhannya si hijau masih sepi, si hijau tidak berbunyi. Itulah yang ambo lihat. Dalam hal itu ambo ingin memberi masukan atau mungkin mengingatkan bagi yang lah tahu, ada trik ataupun tips yang mesti kita lakukan dalam berbisnis online itu sendiri. Karena sangat berbeda dengan bisnis offline, yang mana konsumen bisa langsung mencibo atau menginyam atau mencicipi rasa dari makanan kita itu sendiri, atau mencari secara fisik langsung bantu atau tampilan dari makanan kita. Baiklah, mau masuk ke topik materinya. Ada 7 tips yang bisa meningkatkan penjualan di aplikasi GrabFood tersebut. Yang pertama, pasang foto logo usaha kita serta bannernya nan rencak. Apa itu? Karena konsumen tidak bisa langsung mencibo atau mencicipi rasa dari masakan kita. Untuk itu kita harus bisa menarik perhatian konsumen dari foto, banner atau logo dari usaha kita itu sendiri, sehingga ada keinginan konsumen untuk memesan, paling tidak untuk mencibo dahulu. Dalam hal memoto ko, tidak perlu lo di SEO fotografer nan andal nan profesional, cukup dengan memakai handphone nan awak paci. Tapi ada trik cara memoto makanan itu. Salah satunya memoto tu tidak boleh sabayaknya ada kemiringan sampai 30 atau sampai 40 derajat, agar taliye foto tu menarik dan membuat tabik selero orang mencaliak. Itu yang pertama, karena foto merupakan faktor nomor 1 dalam berbisnis online kuliner ke. Selanjutnya, pasang informasi pada menu nanjalai. Artinya nanjalai, artinya jangan dibuat konsumen tu bingung bisa memesan. Artinya
Misalnya kalau ada paket, jelaskan di deskripsinya apa isi paket itu sendiri. Seperti contoh misalnya nasi padang, nasi randang. Jadi pertama buatkan nasi padang rendang. Di deskripsinya jelaskan ada sambalnya, ada sambal adonya, ada sayurnya, ada kuahnya. Itu sangat penting sehingga konsumen tidak dijadikan, tidak ada membingungkan di saat memesan. Itu yang kedua ya, harus di deskripsinya itu jelas. Selanjutnya yang ketiga, tentukan harga jual nan lain menguntungkan setelah dipotong oleh Grab, yakni 20%. Misalnya penjualan 22.000 nanti kan dipotong sehingga yang tinggal di kita cuma sampai beli 1.000. Potong lah. Kalau secara harga minimalnya, harga offline ditambah 25%. Itulah harga minimal di online. Atau mungkin dilebihkan karena seperti di aplikasi GoFood yang terbaru, yang mendaftar baru itu ditambah 1.000 setiap transaksi. Artinya dalam menentukan harga lebih baik pembulatan KT sehingga kita tidak pernah rugi, malah sebaiknya lebih untung. Yang pernah berpikir terkadang ada dosen kita yang menyangka secara offline saja harga lagi sepi pembeli, apalagi kok naik kok tinggi itu pemikiran atau mindset yang salah. Karena dengan online begitu lawehnya target pasar yang bisa kita raih. Berbeda aja offline, mungkin yang lalu di muka kita atau di lingkungan sekitar restoran kita saja. Sementara di online tuh mungkin 5 kilo, radius 5 kilo atau lebih masih bisa dijangkau. Tinggal nanti caranya akun kita bisa sampai ke radius target itu. Itu mungkin di video selanjutnya, yaitu memaksimalkan media sosial seperti punya akun Facebook, punya akun Instagram, itu bisa menjadi alat promosi atau alat marketing bagi usaha kita. Mungkin insyaallah nanti akan membahas di video-video selanjutnya. Jadi dalam menentukan harga, kuncinya adalah harga offline ditambah 25%. Itu baru harga minimal di online. Tentu kita lebih baik pembulatannya KT. Misalnya kalau harga itu menjadi 21.500, jadian saja 22.000. Nang kampe selanjutnya tingkatkan penjualan itu dengan kemasan nan menarik. Artinya gitu. Contohnya saja misalnya kalau kita nasi padang kan standar bungkus jelek karakter putih di dalam kate coklat. Mungkin dengan trik ada daun pisang itu pun menarik, bisa menjadi daya tarik bagi konsumen. Terus karakter putih itu yang basablon bamere itu pun termasuk hal-hal yang sangat mempengaruhi pulau bagi konsumen untuk order ulang, karena dari kemasan pun akan menjadikan akan juga menabikan selera bagi konsumen. Kita bisa menjelek perusahaan-perusahaan yang gadang atau restoran-restoran gadang, betul-betul mereka memperhatikan mulai dari bentuk kemasan, mulai dari warna kemasan itu bukan karena tidak ada pengaruhnya, makanya mereka itu merancang mendesain sebanyak mungkin.
Selanjutnya nang kalimo buatlah promo di akun online gitu tuh. Karena masyarakat Indonesia secara data yang belanja online itu pasti mencari dulu di kolom promo atau di kelompok promo, di kategori promo. Itu merupakan hasil analisa data survei yang mengatakan masyarakat Indonesia kalau belanja online lebih mencari promonya. Dalam aplikasi kok ada banyak metode promo, mulai dari promo nominal, misal pembelian 1.000 kita kasih diskon barang, atau promo diskon harga coret, misalnya dari harga 25.000 kita diskon 3.000 jadi 22.000, atau diskon ongkos kirim. Itu bab pantiang dan sangat perlu di akun online. Baca Roma siasatiku sebetulnya bisa gitu saja. Artinya tindak promo ko harus ada, tapi tidak membuat rugi kita dengan harga promo tersebut. Ditambah lagi promo-promo yang ajakan dari merchant itu sendiri. Terkadang kalau mencari ajakan tuh promonya kadang. Nah, sebetulnya kita bisa mengakali sebenarnya. Yang penting kita bisa ikut dan tidak rugi dalam ikut promo tersebut. Artinya seandainya di Bali orang tidak merugikan kita. Itu bisa harus kita pelajari sebetulnya. Tidak bisa kita lah online cuman lah daftar lah masukan foto lah masukan harga lah itu tidak akan membuat akun kita bisa menghasilkan omset yang maksimal. Dan keenam, jago kualitas dan kuantitas menu yang awak tawarkan tuh. Artinya dari kualitas tentu kalau galih nasi padang misalnya tentu jenis bareh gitu, kalau bisa ya dengan ke jenis bareh nan samo sehingga tidak terjadi mungkin sebatang perak setelah ini lalu nak lo itu ndak menjaga kualitas, artinya harus stabil. Terus kedua misalnya sambal ladonya kan hal kecil, tapi di rumah makan Padang tuh merupakan faktor utama. Semisal sambal ladonya dengan terlalu seketek, jadi kita tidak bisa karena harga lado mahal otomatis kita akan seketek. Itu kita harus tetap di standar kita. Lebih baik kita menaikkan harga daripada menurunkan kualitas produk makanan kita itu sendiri. Kalau kualitas ya itu tadi seperti kalau kuantitas seperti nasi itu misalnya kalau di rumah makan Padang 2 centong tuak berbungkus itu ya betul-betul 2 centong. 2 centongnya apa 2 centong pade atau 2 centong tungga itu harus itu standar, sehingga konsumen yang alah kembali memesan tidak merasa kecewa kepatang banyak kini seketek atau sebaliknya. Itu yang keenam. Yang terakhir yang ketujuh, jago ubuang bayak jo mitra driver, jo sopir ojeknya tuh, jo abang ojol namanya japui makanan gitu itu, karena mereka itu sangat mempengaruhi gitu. Mereka bisa bantu untuk media rating akun gitu. Mereka bisa juga berbuat jahe kalau nyu merasa tidak senang gitu. Bagi di sana abo yang bauso di rumah makan Padang atau kuliner khususnya, janganlah pikir panjang atau merasa rugi untuk menawari segala teh hangat atau teh manis ataupun kopi untuk driver tu. Tidak akan membuat di sana rugi itu. Karena pertama kita meyakini rezeki itu tumpang menumpang.
Yang kedua, mereka itu adalah mitra kita. Mereka itu bagian dari usaha kita. Karena dari tangan mereka lah makanan atau produk yang kita jual itu sampai ke tangan konsumen. Artinya tidak itu bosan-bosannya kita memberi tawaran ke mitra driver atau abang ojol itu untuk segala kopi atau segala teh. Dan kedua, tidak lo mungkin mitra driver itu akan menerima tawaran kita tu doh. Dan pada lo konsep dari bantuan hubungan kita dengan mitra driver itu harus dibuat akrab dan terjalin sebagai mitra atau bagian dari usaha kita. Mungkin itu untuk kaliko video yang bisa Ambo sampaikan. Bagi dusana yang ada yang kurang paham bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah akan Ambo bantu jawab bima yang tidak jalannya. Sekian dulu video kaliko, semoga ada gunanya, semoga bisa membantu dusana membuat usaha tambah lancar. Dan apalagi di situasi kini Ambo rasa online tidak bisa kita tidak ikut dan tidak lo bisa kita tidak mengambil peluang dari online saya kini Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.